Selamat pagi jemaat yang kasih Tuhan. Kita bersyukur masih bisa menyanyikan puji-pujian yang sangat indah sekali. Lagu nomor 2 dikatakan, wah namaku itu diukir di tangannya dan juga dituliskan di dalam hatinya. Ini sangat-sangat menghibur sekali. Dan juga lagu nomor 3 saudara, waktu kita nyanyikan lagu ini seperti kita sedang ada di kapal Titanic. Karena lagu ini ketika kapal Titanic mau tenggelam, saudara, itu mereka menyanyikan lagu ini. Ya, di dalam satu ketakutan, kedinginan karena mereka akan segera mati. Kemudian ya di film itu dikatakan bahwa mereka memainkan musik, salah satunya adalah ini, Makin Dekat Tuhan, yang bisa menghibur mereka sekalian. Kira-kira hari 3 hari lalu, hari Kamis, saudara, saya mendengar ada satu orang keluarga Pak Hong sakit, dan kemudian sesudah itu dia belum percaya kepada Kristus. Lalu kemudian dia ada pinjam tabung oksigen, dan kemudian sesudah itu kita injili dia. Dia masih belum percaya, lalu keluarganya semua belum, ada 8 anak. Pokoknya kita injili saudara. Ya, lalu kemudian cara penginjilan adalah dengan menyanyikan puji-pujian. Ya saudara, itu kalau secara hitung-hitungan manusia waktunya sudah sangat dekat sekali, pasti sangat menakutkan sekali. Maka kemudian saudara, waktu pas saya bilang ya kita doa ya doa, semoga doa ini memberikan penghiburan, kekuatan kepada yang sakit itu. Dan kemudian ya silakan Pak Pendeta doa. Saya doa pakai cara Kristen ya, oh nggak apa-apa katanya. Jadi kemudian mereka mau keluar, saya tahan dari kamar, jangan, semuanya ada di sini dan kita semua doa bersama-sama. Lalu kemudian saya mulai menyanyikan 3 buah pujian. Nomor 1 nyamanlah jiwaku, nomor 2 adalah kasih Allah, dan nomor 3 adalah rohku tenang. Kemudian saya nyanyikan itu di telinganya, persis sudah cuma jarak berapa sentimeter saja. Ya semoga saudara dengan lagu-lagu yang indah, yang sudah diwariskan oleh gereja kepada kita sekalian, itu menenangkan jiwanya. Dan juga semua keluarga mereka juga menyanyikan. Setiap kali saya menyanyikan, saya memberikan sedikit penjelasan tentang lagu itu. Bersyukur kepada Tuhan ya, kita diberikan anugerah, bukan cuma keselamatan, tetapi juga puji-pujian yang indah diberikan kepada kita sekalian. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Dan kita akan lanjutkan kembali dari pasal 22 ayat 54 hingga ayat yang ke-62 dari Injil Lukas. Yang mencatat tentang Petrus menyangkal Yesus sesudah sebelumnya Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Nah, peristiwa penyangkalan Petrus yang menyangkal bahwa dia mengenal Yesus, saudara, itu terjadi di rumah imam besar yang bernama Kayafas. Oke, mari kita membaca bersama-sama dari pasal ke-22 ayat 54 hingga ayat yang ke-62. Saya membaca ayat 54, jemaat sekalian membaca ayat yang ke-55 bertanggapan hingga ayat ke-62. Demikian firman Tuhan, lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu, dia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api, dia mengamat-amatinya, lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia, lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan. Seketika itu juga, sementara dia berkata, berkokoklah ayam. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Bapa di dalam surga, sekarang tiba waktunya kami mendengarkan firman Tuhan. Bukalah telinga kami
dan juga bukalah pikiran kami, lembutkan jiwa kami ya Tuhan, agar waktu mendengar kami dapat mendengar dengan baik, dan kami lembut menerima segala firman Tuhan. Juga pakailah hamba-Mu yang sudah mempersiapkan ini, Tuhan tolong dia. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara, sesudah membaca perikop ini, saudara, pikiran apa yang muncul di dalam benak kita, saudara? Apakah sesuatu yang biasa-biasa saja, atau sesuatu yang layak mendapatkan perhatian khusus, saudara? Agar jangan terulang kembali kepada diri kita masing-masing, saudara. Ini adalah sebuah sejarah kegagalan. Saudara, kenapa ya? Banyak sejarah kegagalan, terulang dan terulang kembali, saudara. Maka kita, saudara, mengajak, mari kita simak khotbah baik-baik. Kita minta pertolongan daripada Allah Roh Kudus, Sang pengiluminasi kebenaran, agar kebenaran dapat kita mengerti dan dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita, dan agar sejarah kegagalan itu jangan terus terulang di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah, saudara. Saudara, sebelum khotbah ini adalah khotbah tentang Yesus ditangkap di Taman Getsemani, dan aktor intelektualnya adalah salah seorang murid Yesus. Itu murid terdekat, saudara, itu bukan murid terjauh. Yesus punya beberapa ring, ada ring 1, ring 2, ring 3, saudara. Ring 1 12 orang, saudara. Ring 2 70 orang. Ring 3 kira-kira 500 orang. Ini adalah ring 1 bernama Yudas, dan dia menjadi aktor intelektual. Yesus ditangkap, saudara. Dan kemudian, saudara, sebelumnya para pemimpin agama yang terdiri dari imam-imam kepala dan kepala pengawal bait Allah, mereka sudah merencanakan satu rencana yang sangat jahat luar biasa, yaitu mereka harus membunuh Yesus. Apapun dan bagaimanapun caranya, pokoknya Yesus harus mati, saudara. Bahkan pemimpin terbesar mereka, imam besar yang bernama Kayafas, dia, saudara, pernah mengeluarkan satu kalimat yang sangat provokatif sekali. Ini kalimat sangat mengerikan, saudara. Coba kita buka di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11. Yohanes pasal yang ke-11 ayat 49 hingga ayat yang ke-50. Yohanes pasal 11 ayat 49 hingga ayat yang ke-50. Dia keluarkan kalimat ini kenapa, saudara? Karena pengikut Yesus makin bertambah banyak, pengikut mereka makin bertambah sedikit. Kita baca Yohanes 11 ayat 49 hingga ayat yang ke-50. 1, 2, 3. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar, pada tahun itu berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Saudara, seorang pemimpin agama, imam besar, saudara, keluarkan kalimat ini. Kamu tidak insaf, kamu tidak tahu apa-apa, lebih baik satu orang mati demi bangsa ini. Jikalau orang itu tidak mati, maka bangsa ini yang mati, saudara. Coba kita bayangkan ya, seorang pemimpin agama, saudara, yang sangat besar sekali, mengeluarkan kalimat seprovokatif itu, saudara. Seorang pemimpin agama yang terbesar, tertinggi, dia punya pikiran sejahat itu, saudara. Richard Niebuhr, seorang etikus Kristen yang sangat terkenal, menafsirkan kalimat imam besar Kayafas tadi, saudara, seperti ini. Jika Yesus tidak mati, maka kebudayaan Yahudi yang sudah dibangun ribuan tahun dengan susah payah, itu yang mati. Keberadaan Yesus itu akan mematikan kebudayaan dan sistem kepercayaan orang-orang Yahudi. Mereka sudah bangun ribuan tahun, susah payah. Kalau Yesus tidak mati, kebudayaan Yahudi dan sistem kepercayaan kita itu yang mati, saudara. Tapi jikalau Yesus mati, sistem kepercayaan kita dan kebudayaan kita itu yang akan tetap langgeng, saudara. Dan imam besar Kayafas, dia lebih memilih kebudayaan Yahudi yang hidup, dan Yesus itu yang mati, saudara.
kebudayaan dianggap lebih besar, lebih berharga daripada Yesus, saudara. Ini orang besar. Tetapi bagaimana dengan orang besar yang lain, saudara? Yang bernama Rasul Paulus. Seorang sangat pandai, seorang Farisi dari kalangan yang paling radikal, dan seorang Farisi, murid seorang guru besar bernama Gamaliel, saudara. Ini orang yang pintar luar biasa. Dulu pembenci Yesus, tetapi saudara, waktu dia sudah mengenal Yesus, kemudian dia menulis satu kalimat yang sangat-sangat penting sekali. Mari kita buka di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat ke-7 hingga ayatnya yang ke-8. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-8. Filipi pasal 3, ayat yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-8. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, Rasul Paulus sudah mendapatkan semua impian orang muda, saudara. Apa impian orang muda pada waktu itu? Menjadi seorang Farisi, menjadi seorang pemimpin, menjadi murid seorang rabi terkenal bernama Gamaliel. Gamaliel adalah cucu rabi paling terkenal bernama Hillel, saudara. Dan dia sudah mendapatkan semuanya itu. Tetapi waktu dia mengenal Kristus, dia berkata, semua itu aku anggap sebagai sampah. Sampah, bau, tidak mau lihat-lihat lagi, saudara. Kenapa? Karena mengenal Kristus, saudara. Saudara, Kristus itu bukan cuma sebagai seorang juru selamat. Dia juga adalah seorang memberikan inspirasi sangat besar sekali, saudara. Seniman-seniman terhebat, pematung-pematung terhebat, pelukis-pelukis terhebat, seperti Leonardo da Vinci, seperti Rembrandt, pematung terhebat seperti Michelangelo, saudara. Mereka melukis, membuat lukisan yang sangat indah luar biasa, membuat patung yang sangat indah luar biasa, saudara. Inspirasi dari mana? Dari sejarah hidup Yesus. Yang apa, saudara? Yang penuh dengan inspirasi. Komposer-komposer paling hebat di dunia yang tidak pernah mungkin muncul lagi, saudara. Seperti Johann Sebastian Bach, seperti George Frederick Handel, seperti Felix Mendelssohn. Mereka membuat lagu-lagu terindah, saudara. Inspirasi dari mana? Dari sejarah hidup Yesus, saudara. Dan arsitek-arsitek terhebat, mereka membangun gedung-gedung terindah, gedung-gedung gereja yang begitu sangat indah, saudara. Inspirasi dari mana, saudara? Dari Yesus Kristus. Maka betul apa yang dikatakan oleh seorang bernama Paulus, saudara. Mengenal Kristus lebih utama daripada hal-hal yang lain, saudara. Orang-orang penting, mereka mendapatkan inspirasi dari Yesus, saudara. Kita kembali kepada imam besar. Saudara, imam besar, imam-imam kepala, dan juga kepala pengawal bait Allah telah mengatur siasat. Bagaimana cara membunuh Yesus secara sah, saudara. Berdasarkan hukum agama, berdasarkan hukum negara, itu sah bagaimana cara membunuh Yesus, saudara. Tetapi mereka kesulitan menangkap Yesus. Kenapa? Karena Yesus punya begitu banyak pengikut. Gak gampang menangkap Yesus. Dan pada waktu mereka mentok sana sini, saudara, maka kemudian rencana mereka kemudian dimuluskan oleh setan, saudara. Dan setan membuka jalan keluar buat mereka, saudara. Setan melihat siapakah murid yang paling lemah. Setan melihat Yudas, murid yang paling lemah. Kenapa? Karena urusan uang, saudara. Maka kemudian setan memakai Yudas untuk mencari uang dengan cara menjual Yesus, saudara. Dan para pemimpin agama mendapatkan jalan keluar, saudara. Kita jangan pikir ya kalau kita punya rencana baik pasti mulus, saudara. Jangan berpikir.
Kalau kita punya rencana jahat, pasti banyak hambatan. Jangan pikir saudara. Justru seringkali sebaliknya, kita punya rencana jahat mulus. Punya rencana baik saudara, itu terlalu banyak rintangan. Alkitab khususnya dalam Pemazmur saudara, Mazmur nomor 73, dia bahkan pernah berkata, saya heran, kenapa ya saya begitu setia kepada Tuhan, tetapi jalan hidupku itu penuh dengan terjal. Aku sakit-sakitan, aku tidak sehat. Sedangkan aku melihat orang jahat loh, jalan hidupnya lancar, badannya sehat, happy. Tetapi aku orang setia kepada Tuhan. Kenapa aku tidak sehat? Kenapa aku tidak lancar, saudara? Saudara jangan pikir kalau kita punya rencana baik, pasti mulus. Tidak tentu, saudara. Pemimpin agama yang jahat itu, saudara. Kemudian dia dimuluskan jalannya oleh setan, saudara. Dan kemudian Yudas berinisiatif datang kepada pemimpin agama, kepada imam kepala saudara, dan bersedia memberitahu mereka di mana Yesus ada, dan bersedia saudara bersama-sama mereka menangkap Yesus dan menjual Yesus seharga 30 keping perak, saudara. Kita ingat pada waktu Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak saudara, harganya 20 keping perak. Berarti saudara, Yesus dijual saudara cuma seharga budak saja, saudara. Gila tidak saudara Yudas itu? Menjual Yesus itu cuma seharga budak saja, saudara. Dan kemudian akhirnya mereka berhasil menangkap Yesus di Taman Getsemani. Sesudah sebelumnya terdapat dua peristiwa. Pertama saudara, di Taman Getsemani, waktu Yesus mau ditangkap, Petrus menghunus pedangnya dan menetak telinga salah seorang dari mereka, bernama Malkus. Dan kemudian saudara, peristiwa kedua, Yesus menyembuhkan telinga daripada si Malkus itu, saudara. Tetapi yang terbesar bukan peristiwa itu, saudara, di dalam Taman Getsemani. Yang mana terbesar? Yang terbesar adalah pada waktu sebelum Yesus ditangkap, Yesus bergumul, saudara. Dan dicatat, saudara, dia bergumul dengan sangat keras sekali. Dicatat, dia begitu sangat ketakutan. Dia bilang seperti mau mati rasanya. Dia bergumul dan kemudian keringatnya seperti tetesan darah yang bertetesan itu ke tanah, saudara. Itulah peristiwa terbesar di Taman Getsemani, bukan mujizat yang Yesus lakukan, saudara. Dan pada waktu Yesus bergumul antara naik ke atas kayu salib atau tidak. Dan saudara, dia lebih memilih, aku naik ke atas kayu salib. Coba saudara pikir, jikalau Yesus memilih tidak naik ke atas kayu salib, saudara, apa yang akan terjadi, saudara? Saudara, pergumulan Yesus jauh lebih besar daripada peristiwa penangkapan Yesus, saudara. Pada waktu Yesus bergumul, dicatat dia sangat ketakutan dan dia tidak tenang, saudara. Tetapi sesudah pergumulannya selesai, dicatat Yesus begitu tenang. Pada waktu ditangkap dia begitu tenang, saudara. Saya sudah katakan sebelumnya bahwa Yesus yang mengendalikan seluruh situasi pada saat itu, saudara. Dia begitu tenang luar biasa. Dia memasarkan diri pada kehendak Allah. Walaupun begitu sangat menderita, saudara. Dia mau dan dia pasrah, saudara. Maka dari situ kita bisa belajar dari Yesus. Dia punya hubungan, punya relasi yang begitu dekat dengan Sang Bapa. Sehingga ketika kesulitan datang, memang berat, saudara, tetapi tidak terlampau berat, saudara. Saya mengajak kita sekalian, mari kita datang kepada Tuhan bukan cuma pada saat butuh, saudara. Kita datang kepada Tuhan itu setiap saat. Kenapa, saudara? Karena kita begitu rapuh luar biasa, saudara. Kita getas, kita rapuh. Kita jangan datang pada Tuhan pada waktu kesulitan, jangan, saudara. Kita datang setiap saat karena kita rapuh dan kita getas, saudara. Jadi kita sudah mendengar dari Pak Immanuel kesaksian. Sebelumnya penganut teologi sukses, saudara. Kalau kamu ikut Yesus, maka kamu lancar.
jalan kamu semua lancar semuanya. Tetapi ternyata tidak lancar, saudara. Pasti loh, antara yang dikatakan dengan terjadi, kok tidak sama? Maka susahnya luar biasa, saudara. Tapi bersyukur beliau sudah mendapatkan khotbah-khotbah yang sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang baik, dan itu sangat menghibur sekali, saudara. Sekarang kita akan melihat dulu dari Lukas pasal yang ke-22 tadi. Nanti kita akan melihat satu persatu. Nah, kemudian sesudah Yesus ditangkap, sedangkan sebelumnya saudara, murid-murid pernah bersumpah setia kepada Yesus. Tapi pada waktu Yesus ditangkap, semua melarikan diri meninggalkan Yesus. Dan kemudian Yesus digiring saudara, sendirian saudara. Kenapa? Karena mereka semua kabur. Dan kemudian Yesus digiring ke rumah imam besar yang bernama Kayafas. Dan kemudian saudara, pada waktu murid melarikan diri, salah satu orang murid dicatat bernama Petrus. Kemudian kembali saudara, dan kemudian dia masuk ke dalam rumah imam besar Kayafas. Pertanyaan saudara, tidak semua orang boleh masuk ke dalam rumah imam besar, tidak semua. Tetapi kenapa Yesus bisa masuk? Jawabannya ada pada Yohanes pasal yang ke-18. Yohanes pasal yang ke-18 ayat 15 hingga ayat yang ke-16. Mari kita baca Yohanes pasal yang ke-18 ayat 15 hingga ayat yang ke-16. Kita baca 1, 2, 3. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar, dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Saudara, bisa masuk karena apa? Karena salah seorang murid itu mengenal imam besar dan mengajak Petrus masuk, saudara. Dan diperkirakan murid itu adalah Yohanes, karena dia bersaudara dengan imam besar, saudara. Dan kemudian Petrus dia diam-diam mengikuti Yesus. Karena sangat mungkin sekali dia ingin tahu apa yang terjadi dengan Yesus, saudara. Dan kemudian saudara, Petrus dari kejauhan memperhatikan Yesus sambil duduk-duduk bersama dengan orang banyak. Saudara, Petrus pikir, tidak ada satu orang mengenal saya. Kenapa? Karena tidak ada satu orang mengenal Yesus. Supaya bisa menangkap Yesus, perlu Yudas murid Yesus, supaya bisa menangkap Yesus. Sekarang saya bukan Yesus, dan tidak ada satu orang itu kenal saya, saudara. Tapi kemudian saudara, heran sekali saudara. Ada satu orang yang kenal. Orang itu saudara dicatat. Itu apa? Yaitu seorang hamba. Perempuan lagi saudara. Bukan dewasa. Cuma seorang gadis, hamba, perempuan, gadis saudara. Menegur Petrus, bukan dengan keras, dengan teguran ringan saudara. Seorang hamba, perempuan cuma mengamat-amat Petrus, kemudian berkata, juga orang ini bersama-sama dengan Yesus. Kemudian bagaimana respon Petrus? Bukan, aku nggak kenal dia. Petrus menyangkal bahwa dia mengenal Yesus saudara. Petrus begitu sangat ketakutan sekali. Satu orang ternyata kenal dia. Nah, sangat mungkin saudara kemudian Petrus tidak nyaman. Dia pindah dari tempat itu. Tapi waktu dia pindah, tak berapa lama kemudian dicatat saudara, seorang lain juga kenal dia saudara. Dan kemudian berkata, engkau juga seorang dari mereka. Saudara, bagaimana respon Petrus saudara? Injil Matius mencatat, sumpah, saya nggak kenal dia saudara. Petrus makin terjerembab, makin dalam. Pertama satu orang hamba perempuan bilang, kamu juga salah seorang dari mereka loh. Aku nggak kenal. Kemudian orang lain, oh saya kenal. Saya tahu kamu pernah bersama dengan dia. Sumpah, saya tidak kenal. Saudara, Petrus terjerembab makin dalam saudara.
rohani makin lama makin hancur. Ini mirip dengan Yunus. Pada waktu Tuhan suruh Yunus pergi ke Niniwe, Yunus tidak mau. Dia malah pergi ke Tarsis. Kalau Niniwe di barat, Yunus ke timur. Kalau Niniwe di utara, dia ke selatan. Pokoknya makin jauh, saudara. Alkitab mencatat dia pergi. Pergi kemana? Pergi ke Yope. Yope adalah tempat suatu pelabuhan, saudara. Jadi dicatat apa? Dia pergi ke Yope. Dalam bahasa asli, dia turun ke Yope, saudara. Kemudian dia beli tiket kapal, kemudian dicatat dia turun lagi ke kapal, saudara. Sudah masuk kapal, sudah turun, kemudian dia turun lagi, saudara, ke tempat yang paling rendah di dalam kapal, kemudian dia tidur, saudara. Apa artinya? Kerohanian yang makin lama makin turun, saudara. Petrus mirip dengan Yunus. Sudah terjerembab, makin terjerembab. Bahkan dia berkata, sumpah aku tidak mengenal dia, saudara. Dari sini kita bisa belajar doktrin dosa, saudara. Doktrin dosa Kristen, Protestan mengatakan bahwa ada namanya dosa asal atau original sin, saudara. Dosa asal dari Adam dan semua keturunannya, saudara, yang dilahirkan dari percampuran pria dan wanita, itu pasti adalah manusia berdosa, saudara. Bagaimana dengan bayi? Bayi pun juga sudah kena namanya dosa asal, saudara, original sin. Walaupun dia belum bisa berbuat dosa. Agama lain berkata, bayi itu masih suci, saudara. Tapi Kristen berkata, enggak. Dia memang belum bisa berbuat dosa, tetapi dia sudah punya benih dari dosa, saudara. Bahkan kemudian Daud, seorang besar, saudara, pahlawan iman, dia berkata, saudara, sejak dalam kandungan ibuku, aku itu sudah diperanakan dalam kesalahan, dan di dalam dosa aku dikandung ibuku. Dari siapa, saudara? Dari Daud. Coba kita buka di dalam Mazmur nomor 51. Mazmur nomor 51 ayatnya yang ke-7. Ini orang besar sekali, saudara. Apa kalimat dari Daud? Mazmur 51 ayatnya yang ke-7. Kita baca ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Saudara, Daud sudah sadar, dalam dosa aku dikandung ibuku, saudara. Saudara, dosa itu mengakibatkan parah loh, saudara. Salah satu adalah apa? Dosa mengakibatkan keterhilangan, saudara. Petrus berdosa, kemudian dia hilang, saudara. Dosa juga mengakibatkan putusnya hubungan dengan Allah, saudara. Dan dosa juga mengakibatkan namanya kematian. Itulah sebabnya, saudara, maka kemudian Yesus yang adalah Allah, dia harus menjadi manusia. Pertama adalah apa? Untuk menemukan yang hilang. Karena dosa itu menyebabkan keterhilangan. Dia datang untuk menemukan yang hilang, saudara. Dan Yesus turun ke dalam dunia menjadi manusia untuk menyambung kembali hubungan manusia yang sudah putus antara manusia dengan Allah, saudara. Dan Yesus datang ke dalam dunia adalah untuk apa? Untuk mengalahkan kematian dan memberikan hidup yang kekal kepada yang percaya kepada dia, saudara. Dan Petrus yang menyangkal, mengenal Yesus, bukan sekedar menyangkal, dia sudah terhilang, saudara. Oh, ini menakutkan sekali loh, saudara. Bukan cuma sekedar menyangkal, tapi dia sudah terhilang, saudara. Kemudian sesudah penyangkalan antara yang kedua dengan yang ketiga, saudara, dicatat ada jeda waktu 1 jam, saudara. Kita lihat di dalam pasal yang ke-22, saudara. Dan kemudian pada ayat yang ke-59, dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang itu juga bersama-sama dengan dia, sebab dia juga adalah orang Galilea, saudara. Itu tidak langsung, kamu ya, tidak. Saudara, ada jeda. Yang kedua dengan ketiga ada jeda 1 jam, saudara. Orang melihat dia berkata, sungguh
orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab dia juga adalah orang Galilea. Tahu dari mana saudara? Tahu dari dialeknya. Juga tahu dari bajunya, lain saudara. Orang Galilea sama orang Yerusalem itu dialeknya itu beda saudara. Dulu pernah ya ada jemaat, saya sebut nama lah enggak apa-apa ya, Ibu Jovi. Dia kuliah di Untar. Kemudian sesudah itu dia orang Palembang, kuliah ke Jakarta. Kemudian dia makan di kantin, makan bakmi. Lalu kemudian orang tanya sama dia, enak enggak? Dia jawab, jadilah. Bingung orang Jakarta saudara. Hah? Jadilah. Apa dia jadilah saudara? Jadilah. Orang Jakarta bilang, oh lu pasti bukan orang Jakarta lu. Dari mana saudara? Dari dialeknya saudara. Jadilah saudara. Jadi pada waktu Petrus berbincang sama mereka dari dialek yang kamu orang Galilea. Maka kemudian orang berkata, dia adalah salah seorang dari mereka karena dia adalah orang Galilea, saudara. Bagaimana respon Petrus, saudara? Respon ketiga, waduh ini mengerikan sekali. Kenapa? Karena Injil Matius mencatat, dia mengutuk dan menyumpah, saudara. Seram loh. Dia mengutuk dan bersumpah. Yang kedua, dia bersumpah, aku tidak kenal dia. Yang ketiga, dia mengutuk dan bersumpah, saudara. Aku tidak kenal orang itu, saudara. Dan kemudian Alkitab mencatat di dalam ayat ke-60, dicatat seketika itu juga, sementara dia berkata, berkokoklah ayam, saudara. Saudara, ayam berkokok, sesudah dia menyangkal 3 kali. Apakah sesuatu yang kebetulan, saudara? Tidak. Kenapa? Karena Yesus sudah memperingatkan semua murid-muridnya. Sebelum ayam berkokok atau ayam tidak berkokak, sebelum kamu menyangkal aku 3 kali bahwa kamu mengenal aku, saudara. Yesus sudah memberikan peringatan. Ayam tidak mungkin berkokok sebelum kamu menyangkal aku sebanyak 3 kali bahwa engkau mengenal aku, saudara. Saudara, semua peringatan Tuhan itu, saudara, itu mutlak harus diindahkan. Semua peringatan Tuhan jangan cuma sambil lalu, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, jangan saudara. Yesus pernah berkata, siapa bertelinga hendaklah dia mendengar, saudara. Terus terang saja saya paling takut khotbah, saudara. Kenapa saudara? Saya takut apa yang akan saya sampaikan di atas mimbar, saudara. Itu sangat-sangat menakutkan sekali. Tadi Pak Emmanuel cuma baru kesaksian, saudara. Suruh naik sini, enggak berani. Kenapa? Wih, seram banget. Apalagi saya, saudara. Seramnya luar biasa. Tapi begitu banyak mimbar, sudah menjadi tempat lelucon. Sudah menjadi tempat memotivasi orang. Sudah menjadi tempat yang aneh-aneh, saudara. Bahkan ada satu orang pendeta, waktu dia berkhotbah, saudara, itu laki-laki. Tapi saudara sikapnya kebanci-bancian. Supaya apa? Supaya orang tertawa, saudara. Saya sudah melihat itu, hampir muntah, saudara. Saya nggak ketemu dia, saudara. Kalau ketemu dia, saya akan bilang, tolong ya, Anda ini pengkhotbah, Anda ini laki-laki, jangan kebanci-bancian. Mimbar adalah mimbar yang penuh dengan wibawa. Harus punya wibawa mimbar. Orang suka nggak suka. Tapi Anda lebih suka untuk apa? Untuk membuat orang suka kepada Anda. Maka kemudian kebanci-bancian, saudara. Saudara, kemudian sesudah itu akhirnya apa? Akhirnya kemudian Petrus menyangkal Yesus dengan bersumpah, saudara. Dan kemudian saudara, sesudah itu akhirnya apa? Semua peringatan Tuhan harus diindahkan. Harus diperhatikan, saudara. Apa akibat daripada tidak mengindahkan peringatan Tuhan? Banyak, saudara, kejatuhan, kehancuran, kecelakaan itu banyak sekali, saudara. Kalau Tuhan bilang jangan berjudi, ya jangan berjudi, saudara. Kemarin lihat di TikTok, ada satu orang pemimpin perusahaan, bagus, umur 33, punya keluarga bagus, saudara. Iseng judi online. Pertama menang banyak, kemudian akhirnya kalah banyak, habis hutang banyak, saudara. Bunuh diri, saudara. Udah dibilang jangan berjudi, ya jangan berjudi. Jangan minum minuman keras, ya jangan minuman keras, saudara.
Jangan boros, iya jangan boros saudara. Hidup harus hemat-hemat. Tidak boleh lebih besar pasak daripada tiang, jangan ya jangan saudara. Dan Tuhan bisa menegur orang saudara dengan berbagai macam cara. Bisa pakai suara manusia, bisa pakai suara ayam saudara. Bisa pakai suara keledai, dan juga bisa pakai mulut ikan besar saudara. Bermacam-macam cara Tuhan bisa pakai untuk menegur saudara. Dan teguran Tuhan tidak pernah bersifat menghancurkan atau mengekang kebebasan, tapi justru untuk menolong dan menyelamatkan saudara. Maka bersyukurnya jikalau masih ada orang masih mau menegur kita saudara. Dan Petrus tidak mengindahkan peringatan Yesus, dan dia jatuh sangat dalam saudara. Ironis, beberapa jam sebelum Yesus ditangkap, dia bersumpah, aku tidak akan menyangkal engkau. Beberapa jam sesudah Yesus ditangkap saudara, cuma sejam lebih saudara, dia bersumpah dan bahkan dia mengutuk, aku tidak mengenal dia saudara. Ironis kan saudara? Yesus, mohon maaf, Petrus saudara, dia murid yang tidak setia kepada Yesus. Saudara, mengikut Yesus memang membutuhkan komitmen kesetiaan, itu pasti saudara. Tetapi yang lebih penting adalah saudara, membutuhkan belas kasihan Tuhan agar kita tetap bisa setia, konsisten setia kepada Yesus saudara. Dan mengikut Yesus juga membutuhkan pengertian, mengapa aku harus setia kepada Yesus. Saudara bertanya, mengapa kita mesti setia kepada Yesus saudara? Gampang jawabannya, karena Yesus sudah setia kepada janjinya kepada Sang Bapa. Dia sudah janji sama Sang Bapa, setia menyelamatkan kita saudara. Bahkan setia, Alkitab mencatat, bahkan sampai mati, bukan di tempat yang normal, tapi di tempat yang abnormal, di atas kayu salib saudara. Membutuhkan kesetiaan, komitmen, tapi lebih membutuhkan saudara, minta belas kasihan Tuhan, supaya kita tetap bisa jaga komitmen itu saudara. Ada satu orang anak, pada waktu zaman komunis di China saudara, Kristen, sekeluarga Kristen, sekampung Kristen saudara. Lalu kemudian komunis datang, paksa mereka, tinggalkan Kristen, maka kamu selamat. Bagaimana caranya? Dikasih foto Yesus, ludahin saudara. Kalau kamu ludahin foto Yesus, kamu selamat. Tidak ludahin, ya kamu mati saudara. Semua orang pada ketakutan, akhir kemudian antri satu persatu, ludahin foto Yesus saudara. Mereka meludah saudara. Sampai akhirnya kepada seorang anak gadis kecil. Waktu disuruh ludah dia tidak mau. Dia ambil kain saudara. Kemudian dia lap foto Yesus dari ludah-ludah orang-orang saudara. Lalu kemudian tentara bilang, "Tidak mau ludah, mau mati." Tidak apa-apa, karena aku tetap setia kepada Yesusku saudara. Apa yang terjadi saudara? Dia yang selamat, semuanya mati saudara. Komunis berkata, kamu ya tidak bisa setia sama Yesusmu. Kamu menyangkal Yesusmu. Bagaimana mungkin kamu bisa setia kepada komunis? Tembak mati semua saudara. Dan si gadis itu selamat saudara. Ini satu cerita benar saudara. Kalau kita saudara tidak bisa setia sama Yesus, bagaimana bisa setia sama yang lain saudara? Tapi kalau kita bisa setia sama Yesus, kita bisa setia sama yang lain saudara. Dan kemudian kita di dalam ayat ke-61 dan ke-62 dicatat, lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu dia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya saudara. Ini ada satu hal yang cukup menarik. Kenapa saudara? Di ayat ke-54 dicatat, lalu Yesus ditangkap, pakai kata Yesus. Tetapi di dalam ayat yang ke-61, lalu berpalinglah Tuhan saudara. Tidak memakai kata Yesus, tapi memakai kata Tuhan. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus saudara. Apa artinya? Di sini Lukas ingin kasih tahu bahwa Petrus, sekarang kamu sedang berhadapan dengan aku.
yaitu Tuhan atau Tuhan, bukan cuma sekadar Yesus. Dan kamu sedang berhadapan dengan aku yang adalah Tuhanmu, dan kamu tidak setia kepada Tuhanmu, saudara. Kenapa memakai kata Tuhan, saudara? Tapi bersyukur, saudara, Sang Tuhan memandang dengan tatapan penuh dengan belas kasih itu kepada Petrus. Dan kemudian di dalam ayat yang ke-62, saudara, Petrus tidak tahan menatap tatapan dari Yesus, saudara. Coba kita imajinasi, saudara, ya. Pada saat itu Petrus di situ, lalu kemudian dia menyangkal sampai 3 kali. Dia ingin melihat Yesus, tapi dia takut, saudara. Waktu ditanya, diberitahu, kamu murid dia. Enggak, bukan, sumpah, kutuk, saudara. Enggak. Dan kemudian sesudah ayam berkokok, saudara, ada satu momen Yesus memandang kepada Petrus dan 2 mata saling bertemu, saudara. Ini adalah sesuatu momen yang paling dramatis luar biasa, saudara. Ini momen yang paling dramatis luar biasa, saudara. 2 mata bertemu. Yang satu habis menyangkal 3 kali, bahkan bersumpah dan mengutuk. Yang satu memandang dengan penuh belas kasih, saudara, itu kepada Petrus. Saudara, ini satu momen yang sangat-sangat dramatis sekali, yang tak pernah terlupakan dari ingatan Petrus, saudara. Saya juga mengajak kita sekalian, coba pikirkan momen apa di dalam hidup kita yang tak terlupakan, saudara. Coba kita pikir, kita refleksi, momen apa yang kita pernah berjumpa dengan Yesus yang tak terlupakan, saudara. Ada orang yang berjumpa dengan Yesus pada waktu kecelakaan, saudara. Kemudian dia bertobat, berjumpa dengan Yesus, tapi enggak langsung tatap mata, enggak ya, saudara, ya. Tapi dia berjumpa dengan Yesus, itu momen yang tak terlupakan, saudara. Ada juga orang yang putus cinta, saudara. Dia berjumpa dengan Yesus, momen yang tak terlupakan, saudara. Dan kemudian kita akan akhiri khotbah ini, saudara. Saat 4 Injil ditulis tentang penyangkalan Yesus, saudara, Petrus dicatat sebagai seorang pemimpin dan ketua jemaat. Maka wajar, saudara, jikalau cerita ini dihilangkan dari 4 Injil, saudara. Ini Petrus loh, pemimpin jemaat loh, soko guru jemaat loh. Sudahlah, hilangkan cerita ini, saudara, hilangkan. Tapi saudara, enggak dihilangkan, tetap dicatat, saudara. Kenapa? Karena ditulis bukan untuk mempermalukan Petrus, saudara, tapi untuk pelajaran bagi kita sekalian, saudara. Saudara, saya rasa kurang wise jikalau dari mimbar, saudara, sering kemudian akhirnya terus menceritakan tentang kejatuhan seseorang, saudara. Kenapa, saudara? Karena Yesus pun, saudara, pingin Petrus bertobat. Dan Yesus lebih suka memandang pada Petrus, saudara. Saya tidak setuju mimbar terus dipakai untuk menceritakan kejatuhan seseorang. Kenapa? Orang jatuh itu, saudara, kasihan. Setiap orang jatuh, saudara, kita harus punya belas kasihan. Pingin orang itu bangkit lagi, pingin, saudara. Tapi kalau terus diceritakan dari semimbar, saudara, bagaimana dia bangkit, saudara? Mungkin dia akan makin terpuruk, saudara. Diceritakan terus tidak habis-habis, saudara. Tidak perlu, saudara. Kenapa? Karena kita ingin, saudara, waktu seseorang jatuh, saudara. Saya sudah ingat berkali-kali. Kalau di jemaat kita jatuh, saudara, siapa tanggung jawab? Semua jemaat tanggung jawab. Kenapa? Di mana bagian kita, saudara? Kenapa kita tidak menjaga dia sampai dia jatuh, saudara? Semua bertanggung jawab, saudara. Tuhan akan tuntut tanggung jawab. Ada satu jemaat jatuh, Tuhan tuntut tanggung jawab semuanya, saudara. Kenapa kita tidak menjaga?
Kenapa kita tidak berusaha melindungi saudara? Tapi waktu seorang jatuh, saudara kemudian, oh dia jatuh ya, oh orangnya gitu sih. Tidak perlu saudara. Dan kemudian Petrus saudara, ada orang punya tafsiran begini. Petrus sendiri yang menceritakan kasus dia saudara, itu kepada penulis Injil saudara. Tidak ada yang tahu saudara. Yang tahu cuma Petrus sama orang yang menegur dia saudara. Tapi kemudian Petrus dengan jantan, dengan berani, dia ngomong pada penulis Injil. Dia ceritakan semuanya saudara. Dia berani. Kenapa? Supaya menjadi pelajaran buat kita sekalian saudara. Dan khotbah akan diakhiri dengan pertanyaan reflektif. Pelajaran apa yang kita dapat pada khotbah hari ini saudara? Yang kedua, maukah kita mengindahkannya atau kita mengabaikannya saudara? Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh membutuhkan belas kasihan-Mu kepada kami, karena kami pasti tidak lebih baik daripada Petrus. Bahkan kami bisa lebih buruk daripada Petrus. Itulah sebabnya kami sungguh membutuhkan belas kasihan-Mu untuk tetap bisa setia kepada Tuhan, agar kami tidak main-main sebagai seorang yang sudah Tuhan selamatkan. Tolonglah kami yang rapuh ini, tolonglah kami yang lemah ini ya Tuhan. Biarlah ketika kami jatuh, kami tidak jatuh sampai tergeletak, tetapi ya Tuhan, Engkau menolong kami, membangkitkan kami kembali. Biarlah kiranya ya Tuhan, Kau tolong kami, karena kami begitu lemah. Dan juga tolong kami di dalam komunitas yang sudah Tuhan berikan kepada kami, agar kami saling menjaga satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan berkati kami lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.